Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan pajak di Mojokerto dan juga sekitarnya. Selamat datang di Mojo Podcast 602. Oke, hari ini kebetulan ditemani atau didampingi nggak sih narasumbernya sebelah ini Pak Abda. Pak Abda adalah salah satu fungsional penyuluh di KPP Pratama Mojokerto. Dan kali ini biasanya kan kalau namanya podcast kita penyuluh sama penyuluh atau siapa sama siapa. Oh iya, saya pelaksana aja Pak. Iya, kita gandeng yang lain ya. Sekarang kita undang account representatif di KPP Pratama Mojokerto. Ya, selamat pagi. Nama saya Laili. Ya, Laili. Kami berdua akan membahas nih untuk pagi hari ini. Loh, kok pagi? Pagi atau sore? Iya. Semangat pagi kita pokoknya. Semangat pagi kan, terus semangat gitu ya. Kita akan membahas tentang klinik kecantikan. Aspek-aspek perpajakannya itu seperti apa aja sih? Nah, itu kita bakal obrolin di kali ini. Kalau biasanya klinik kecantikan udah nggak asing lagi ya, banyak ya, apalagi para ibu-ibu dan wanita-wanita muda. Kita bilang wanita muda ya, bapak juga. Ya, kan harus glowing soalnya. Apakah Pak Abda juga? Saya alhamdulillah tidak. Air wudhu. Iya, saya cukup percaya dengan air wudhu aja. Oke. Klinik kecantikan ini kira-kira nih ber-NPWP orang pribadi atau harus badan? Apakah harus, bisa gini, saya pebisnis nih, saya pengen punya usaha klinik kecantikan gitu. Apakah saya harus berbadan hukum? Nah, seperti itu Pak Abda. Apakah saya cukup bisa pakai NPWP orang pribadi? Nah, ini nanti kalau yang seperti ini kita kembalikan kepada kebijakan perusahaan pemegang mereknya ya, berarti ya. Kalau misalnya klinik kecantikan kan nggak semuanya bermerek ya. Ada yang asal buka klinik kecantikan mereknya apa gitu kan ya. Tapi kan banyak juga yang sering kita lihat kayak sebut merek dulu ya, kayak lagi salah menjamur satunya nih ya, yang lagi happening gitu betul. kan. Nanti itu akan kembali kepada regulasi pemegang mereknya. Apakah misalnya pemegang merek itu mewajibkan yang apa ini yang pakai merek saya harus PT semua, harus betul. CV semua, atau orang pribadi aja cukup, nggak masalah. Nah, kalau misalnya orang pribadi cukup ya sudah, nggak perlu buat PT. Kalau misalnya ternyata pemegang merek mengharuskan ini harus PT atau harus berbadan hukum misalnya, maka nanti ya berarti kewajibannya harus dijalankan dengan menggunakan NPWP badan hukum. Jadi NPWP ini tidak mengikat ke siapa yang melakukan usaha, tapi bagaimana regulasi dari pemegang mereknya menentukan apakah harus badan atau cukup orang pribadi aja. Nah, nanti berarti nggak harus jasanya klinik kecantikan. Nah, ini harus badan, gitu, harus badan enggak ya? Harus melihat dulu ya. Betul. Apakah kalau klinik kecantikan itu, kalau pebisnis pemilik usaha klinik kecantikan itu harus PKP nggak sih? Nah, itu juga pertanyaan yang biasa ya. Perlu kita jelasin dulu, PKP ini barang apa nih? PKP adalah penghasilan kena pajak. Iya. Gitu ya? Salah. Waduh. Ternyata salah ya? Salah. Pura-pura nggak tahu ini. Oke, pengusaha kena pajak ya, Bapak Ibu jangan salah loh. Sama seperti SPT gitu kan. SPT itu gini, loh SPT itu apa? Padahal surat pemberitahuannya. T-nya kemana? T-nya kecil ya. Oke, baik. Jadi, gimana Pak Abda? Terkait PKP ini sebelum kita jelaskan ya kawan pajak sekalian, kalau PKP itu berarti terkait dengan batasan omset. Betul. Selama omsetnya si pelaku usaha tidak melebihi 4,8 miliar, maka nanti tidak ada kewajiban untuk meminta dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak tadi. Memang harus dilihat dari omsetnya dulu gitu. Jadi istilahnya kalau PKP ini kayak gambaran bahwa usahanya itu sudah masuk ke menengah dan besar gitu ya, bukan lagi usaha kecil lagi. Berarti kalau misalnya dari awal, saya ini berbadan hukum, terus saya PKP dulu. Itu boleh atau enggak? Kalau ini monggo ya, opsi ya. Karena kalau yang wajib adalah saat omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Satu. Yang kedua adalah ini nanti tergantung pada pengetahuan kawan pajak sekalian tentang benefit kalau menjadi PKP. Nah, benar ya? Betul sekali. Kalau misalnya ini cerita sedikit ya. Kalau misalnya salah satu aspek keunggulan kalau kita minta dikukuhkan menjadi PKP adalah saat kita beli barang dari supplier, kita seringkali dipungut PPN.
oleh Itu supplier sebesar pentingnya. 10% ya. Maaf, sekarang 11%. Iya, dan naik Pak. Betul. Apa-apa Terus, naik sekarang ya. Jangan harap nanti kan ancang-ancang naik 12%, tapi kita berharapnya jangan dulu ya. Iya, oke. Terus saat kita menjual barang sebagai PKP, kita wajib memungut PPN lagi kepada pembeli kita. Jadi saat kita beli barang kita dipungut oleh supplier, saat kita menjual barang kita memungut dari pembeli. Jadi istilahnya nanti pajak hasil kita pungut dari pembeli akan dibandingkan dengan pajak yang sudah dipotong oleh supplier. Berapa nih selisihnya? Nah, selisihnya itu saja yang kita perlu bayarkan kepada negara. betul Jadi nanti banget. kita bisa mengalihkan beban PPN dari supplier, uang PPN kita yang hilang dipotong supplier, kita alihkan kepada pembeli. Ini keunggulannya PKP. Itu salah satu benefitnya. Kalau sampean dari kawan PKP. pajak sekalian belum PKP, ya nanti waktu beli dari supplier, harga beli plus PPN, waktu jual, harga jual aja, nggak ada PPN, kita nggak bisa nagih PPN kepada pembeli. Jadi cost-nya naik, margin keuntungan kita semakin sedikit. Nah ini yang mungkin perlu kawan pajak sekalian perhatikan ya Mbak ini. Gitu. Jadi memang penting banget buat Bapak Ibu yang ingin membuka bisnis gitu. Bisnis apapun ya, jasa salon kecantikan, klinik kecantikan, seperti itu perlu tahu gitu. Jadi mencari tahu gitu ya, perlu mencari tahu kira-kira nih aspek perpajakannya apa gitu kan, biar nggak salah. Iya, bukan Gitu. bukan salah sih. Oh, bukan Seringkali salah. orang Biar itu benar. karena terlalu takut, nggak tahu bahwa dengan memahami pajak itu banyak benefit yang bisa kita dapat. Ya. Betul. Kayak PKP tadi. Iya. Waduh nanti kalau PKP gini Nanti gini, ribet gini. gitu kan, padahal makin ribet. di belakang gitu. itu ternyata ada benefit yang besar yang bisa kita ambil ya. Jadi saya sarankan kepada kawan pajak jangan terlalu takut dulu. Pelajari dulu. Kalau memang membahayakan, nah silakan diatur strategi di situ kan. Iya. Kalau belum Apalagi pasti loh, ya. apalagi fungsional penyuluhnya tuh Nah. baik-baik loh. Petugas helpdesk yang di bawah itu mana ada yang galak, gak ada gitu kan. Jadi kawan pajak nggak perlu takut untuk mencari tahu gitu. Betul. Bisa lewat manapun ya, bisa Bisa. lewat helpdesk gitu kan, bisa mencari tahu di internet pun banyak banget Di gitu. IG kita juga kita share Iya loh, nomor betul. layanan, mau Iya, konsultasi podcast kita WhatsApp. juga Iya, iya, silakan. betul. Bebas dari mana aja bisa. Terus, abis itu cara menghitung peredaran bruto untuk jasa klinik kecantikan ini. Oke, Kira-kira di situ jadi- apa aja ya? Kalau kita bicara bisnis klinik kecantikan kan secara umum ada dua ya. Yang pertama jual produk aja. Iya. Nah, benar ya. Yang kedua itu ada yang jual sekaligus jasa perawatan. Betul. Gitu ya, benar ya. Yang Iya. Wah, dipegang-pegang saya aja tahu kita. gitu ya. Saya pernah terjebak saat istri terjebak saya ya? ketagihan klinik kecantikan ya. Itu Waduh. uang saya terkuras lumayan di situ. Loh, itu adalah suatu penambahan aset Betul. gitu. Ya, soalnya kalau istri cantik kan kita ngelihatnya seneng ya. Oh, iya, Jadi nggak betul. apa-apa keluar uang, yang penting kita bahagia. Oke. Back to Dia- topic ya. Oke. Jadi nanti kita kalau bicara omset, berarti kan omsetnya kemungkinan ada dua nih, omset hasil jualan barang sama omset dari jasanya. Ini nanti yang disebut omset yang mana ya? Dua-duanya kita harus total. Dan yang mungkin yang suka kelewatan ini Mbak Leli dan kawan pajak sekalian, omset itu tidak melulu tentang jualan. Ada kalanya kita terima bonus dari pemilik merek atau pemegang barang tempat kita. Kalau misalnya apapun itulah, misalnya produknya apapun mereknya lah, pasti saat kita berhasil menjual dengan tingkat tertentu itu kita pasti mendapatkan bonus. Ya, ini yang Betul, itu sering yang kali, penting ya. sering kali kawan pajak entah- Terlupakan. terlupakan. untuk Terlupakan atau menyampaikan. terlewatkan. Jangan sampai sengaja gitu aja ya pokoknya. Ya, karena itu tetap wajib dilaporkan di SPT gitu. Betul. Walaupun bukan omset ya, Betul. tapi ada namanya penghasilan luar usaha. Betul. Seperti itu. Jadi omset adalah ada banyak komponen. Perhatikan jangan hanya dari jualan atau jasanya saja, tapi hasil lain-lain yang di luar dari jualan. Kalau itu merupakan pendapatan, itu adalah bagian dari omset juga. Dan misalnya kawan pajak khawatir, nanti kalau omsetnya besar, pajaknya besar dong. Tunggu dulu. Ya memang risikonya begitu ya. Iya, Semakin tinggi semakin. penghasilan, semakin tinggi pajaknya. Prinsipnya memang seperti itu. Tapi kan kawan pajak sekarang waktu melakukan usaha, pasti kan keluar biaya juga dong. Iya, Ya, betul. beli barang itu cost. Ongkos gaji karyawan itu biaya juga. Sewa kantor untuk apa Iya, klinik sewa bangunannya banyak, betul. ya, banyak biaya yang bisa kita keluarkan sehingga nanti untuk menghitung pajak di akhir tidak melulu total omset yang menjadi dasar, Iya. tapi bisa jadi dari laba bersih. Ya, gitu ya. Betul, itu penting banget. Yang jelas nih kalau misal kawan pajak gitu kan, jangan maksudnya jangan
memikirkan lebih ke misalnya kayak, oh ya kita produk kecantikan itu harus standarisasi barang seperti itu, terus habis itu juga sertifikasi dokter dan lain-lain gitu. Tapi yang penting juga pajaknya jangan dilupakan. Betul. Dan yang Gitu. mungkin kawan pajak sekalian tahu, yang paling simpel ya, ngitung pajak untuk orang pribadi dan badan kayak CV dan PT itu kan relatif gampang ya Mbak ya. Bagi yang baru terdaftar, usahawan, omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Pajak kan cuma 0,5% dari omset. Gampang Betul, sekali itu ya. iya. Bagi orang pribadi berlaku 7 tahun sejak terdaftar, CV 4 tahun, PT 3 tahun sejak terdaftar. Tapi nanti kalau misalnya kawan pajak sekalian merasa terlalu berat, oh ini pajaknya dihitung Ini nggak segini di 0,5% dari omset kan betul, besar ya. Padahal iya, marginnya margin nggak saya segitu. nggak 0,5% Pak misalnya ya. Margin sekarang nggak seperti itu. Kita Nah, harapkan nih margin tahun depan semakin besar. Amin. Gitu. Kan positif ya, positif vibes Ya. gitu. Oke. Positif, semakin besar penghasilan, Iya, semakin besar semakin pajaknya. besar ya. pajaknya. Bagus untuk kita semua. Alhamdulillah, ya. gitu ya. Oke. Lanjut. Jadi nanti kalau misalnya kawan pajak sekalian merasa 0,5% dari omset ini terlalu besar, maka nanti silakan sampaikan pemberitahuan ke KPP bahwa ingin memilih dikenakan pajak, ngitungnya itu bukan dari omset tapi dari laba bersih. Tapi Betul nanti kawan pajak sekali. harus menyusun laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi. Sehingga nanti tahun pajak berikutnya saat mau lapor SPT kalau ngitung pajak nanti pajaknya bukan lagi dari omset 0,5% tapi tarif progresif dari laba bersih. Nah itu nanti akan lebih fair lah mungkin ya, karena yang dihitung sebagai dasar pengenaan pajak nanti adalah angka yang sudah net, sudah keluar semua biaya, tinggal sisa bagian kita, tapi sebelum kita kuasai, kita ambil, kita potong pajaknya dulu. Tapi lebih fair lah saya rasa ya kalau gitu. Iya, betul. Ini jangan takut gitu, jangan merasa ini jangan merasa susah kayak gitu. Banyak ya, kita komunikasikan dulu. Kan ada juga akun representatif seperti itu. Bu, kalau misal seperti ini seperti apa? Bu Pak, kalau misal seperti ini seperti apa? Kayak gitu dikomunikasikan aja gitu. Nanti insya Allah kami gitu dari KPP Pratama Mojokerto itu juga akan memberikan kira-kira solusi terbaiknya seperti apa gitu. Untuk karena keberlangsungan usaha Bapak Ibu Betul, itu juga itu juga penting penting, gitu betul. Bapak Ibu. Jadi kita juga nggak bisa, kami juga tidak akan menutup mata. Seperti itu ya. Ya, Kemudian kalau AR-nya kayak begini masa ya masih takut datang? Iya, betul. Jangan takut lah, datang aja ya Mbak ya, dilus kok nanti ya. kemudian kode usaha atau klasifikasi lapangan usahanya untuk klinik itu berapa ya Pak? Kalau Sebentar. klasifikasi, wah kodenya saya nggak hafal ini Mbak. Iya ya. Kalau kode saya nggak hafal persis. Kayaknya mungkin googling deh kita ya, bisa. baik. Jadi karena kode ini penting nanti untuk Betul. menentukan, misalnya kawan pajak mau pakai norma penghitungan itu. Nah, ya, itu penting nanti banget. gitu. Jadi bukan saya bertanya sama Pak Abda terus, aduh kira-kira berapa ya yang 5 digit itu Ya, gitu kan? Oke, silakan jadi di googling dulu. Nah, tapi itu adalah hal yang penting ketika pendaftaran seperti itu. Kalau misal saya sebelumnya saya bikin PT untuk hal lain gitu, misal KLU yang lain gitu. Tapi sekarang saya mau buka klinik kecantikan dengan menggunakan PT itu. Silahkan perubahan data Bapak Ibu. Perubahan KLU itu penting ya Tidak Bapak perlu Ibu. buat NPWP baru. Betul, Ya. cukup perubahan karena kan sudah ada izinnya nih gitu, tinggal diajukan untuk perubahan klasifikasi lapangan usaha melalui loket. Seperti itu. Kemudian kalau klinik ini memiliki pegawai, apa aja sih kewajiban perpajakannya? iya. Apalagi kan sekarang itu ada aturan PPh 21 yang terbaru Betul, nih. Pak Seperti Ter itu. ya. Ha. Baik, jadi kawan pajak sekalian, bagi yang sudah menjalankan usaha, apapun itu, di luar klinik kecantikan juga, apabila memiliki karyawan, kan pasti digaji dong. Masa kerja rodi kan nggak mungkin. Gratis dong. Digaji kan? Iya. Secara umum kalau ketentuan pajak sebelum Januari 2024 kita melihat PTKP bulanan. Apakah gaji karyawannya sudah melebihi 4,5 juta atau belum? Betul. Ya, kalau belum melebihi itu, dan saya rasa di kebanyakan klinik kecantikan belum melebihi angka itu ya gajinya ya. Jadi selama belum melebihi 4,5 juta sebenarnya kita tidak perlu khawatir ada potongan pajak. Namun yang sekarang jadi masalah adalah apabila gajinya itu sudah melebihi angka itu 4,5 juta, tadi itu batas kritis ya. PTKP bulanan untuk yang bujangan itu 4,5 juta. Tapi kemudian sekarang kalau hitung pajak itu disederhanakan. Mungkin Mbak Leli dan kawan pajak mungkin sekalian Betul. sudah tahu. Jadi Tapi nggak apa-apa, diperjelas lagi. ya, untuk ke tahun 2024 ini mulai Januari di PP 58 tahun 2023 itu dikenalkan tarif efektif. Jadi nanti kalau kita mau ngitung pajak itu lebih simpel. Caranya adalah kita cari tarifnya berapa, kalikan penghasilan atau gaji kotor bulan itu berapa, ketemu PPh-nya. Jadi jauh lebih ringkas. Dan kawan pajak sekalian misalnya penasaran, ini ngitungnya gimana sih? Langsung aja masuk ke kalkulator.pajak.go.id
masuk ke situ, pilih kategorinya, pegawai tetap, kemudian masukkan PTKP-nya, masukkan penghasilannya, terus klik tombol kalkulator di situ. Nanti akan keluar PPh dan tarifnya. Jadi nggak perlu repot menghafalkan formula ini itu tarif begini begitu, langsung saja. Lebih mudah. Ya, cari aja kalkulator pajak di Chrome atau di Firefox atau di mana, nanti akan keluar aplikasi itu, silakan disesuaikan penghasilan dan PTKP. Betul. Asal kalkulator pajaknya bukan dicari di aplikasi hijau ataupun orange ya, nanti beda lagi. Itu nanti kalkulator yang macam-macam ukurannya. Oke, kemudian tentang e-Bupot 21. Baik. Nah. Jadi e-Bupot 21 ini adalah nanti untuk pelaporan hasil pemotongan pajak karyawan. Jadi para pelaku usaha sekalian, baik orang pribadi maupun badan, saat sampean semua melakukan pembayaran gaji kepada para karyawan, itu ada kewajiban untuk melaporkannya setiap bulan melalui DJP online. Aplikasinya namanya e-Bupot PPh pasal 21. Dan ini wajib dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Ini yang mungkin kawan pajak sekalian luput ya informasinya mungkin. Januari 2024 ini sebaiknya segera mempelajari tentang DJP online dan fitur yang namanya e-Bupot PPh pasal 21. Karena nanti kalau tidak lapor, ketemu sama Mbak Leli nanti dapat surat nanti ya. Disuratin dulu. Disuratin dulu. Surat lagi apa ini ya? Kalau di WA nanti ribet balesnya kan ya. Kasihan Mbak Leli. Jadi yang penting memang Bapak Ibu dan kawan pajak sekalian gitu kan, kewajibannya itu memang pembayaran dan pelaporan. Gitu. Pembayaran bisa jadi belum tentu karena karena betul. belum wajib potong kan. Belum wajib potong. Tapi atau orang pribadi omsetnya belum lebih 500 juta kan belum bayar pajak tuh. Betul. Tapi laporannya. Jangan lupa. Jadi ada dua hal, pembayaran dan pelaporan itu Bapak Ibu kawan pajak itu harus mencari tahu nih. Terus jatuh temponya, tanggal jatuh temponya juga jangan sampai kelewatan. Seperti itu. Untuk PPh pasal 21 ini tanggal 10 bulan berikutnya kalau ada pemotongan PPh. Kalau yang bayar pajak 0,5% tadi tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian kalau misalnya kawan pajak sekalian PKP, bayarnya adalah sebelum batas akhir pelaporan PPN, yakni pada akhir bulan berikutnya. Dan mungkin ini kita mengingatkan kembali kepada kawan pajak sekalian ya, sebentar lagi kan 1 Juli ya Mbak ya. Oh iya. Nah, ini agenda besar kita adalah pemanenan NIK dan sebagai NPWP itu jangan lupa dilakukan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini sangat mudah, bisa dilakukan secara mandiri, masuk ke pajak.go.id, DJP online itu ya, seperti yang biasa kawan pajak lakukan kalau mau lapor pajak, mau bikin billing, mau ngapain itu terkait pajak. Di situ aja. Kan NIK kawan pajak sekalian sudah muncul di profil. Kalau belum muncul, silakan diisi NIK-nya, kemudian kota kelahiran, tanggal kelahiran, dan nanti silakan diklik validasi. Betul. Kalau sudah valid tombolnya biru, maka nanti sudah selesai, sudah valid NPWP-nya, jadi nanti per 1 Juli kawan pajak sekalian NIK-nya sudah berlaku menjadi NPWP. Satu kartu berkurang dari dompet kita. Iya, betul. Karena kan sekarang juga soalnya kalau udah masuk ke DJP online bisa pakai NIK kan. Nah, kemudian kalau tadi kan udah diomongin soal bonus ya. Nah, gimana kalau misal tadi kayak nyebut salah satu merek nih gitu kan, itu kan ada royaltinya. Oh iya betul, kita lupa tadi ya, belum bahas ya. Jadi kawan pajak sekalian bagi yang memegang merek tertentu, itu kan pasti kalau menggunakan merek itu kita nggak cuma-cuma ya, pasti ada pembayaran royalti yang diminta oleh pemegang merek. Maka nanti untuk kewajiban perpajakannya bagaimana? Ini pajaknya lumayan ya ini ya. Pajak royalti. Kita udah bilang di awal ya, tapi jangan ini Bapak Ibu, jangan keder dulu gitu. Tapi yang nanggung adalah si pemilik merek. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu tidak keluar biaya apa-apa lagi ya di sini ya. Jadi jangan lupa nanti waktu membayar fee penggunaan royaltinya, royalti mereknya, itu potong dulu PPh-nya 15%. Jadi nanti pemegang merek misalnya MS Glow atau Wardah atau apapun itu, pemegang merek klinik kecantikan apabila meminta pembayaran royalti kepada kita sebagai pengguna merek, maka nanti sebelum bayar potong dulu PPh-nya 15%. Terus buatkan bukti potong di e-Bupot lewat DJP online. Nah, ini yang mungkin perlu kawan pajak sekalian perhatikan. Jadi jangan bayar-bayar aja, motongnya lupa. Nanti yang dikejar adalah yang harus motong nih yang kena. Uangnya udah kita kasih ke pemegang merek, tapi kita lupa belum motong. 15% lumayan ya, Mbak ya? Lumayan banget. Nah, jangan lupa untuk memotong PPh-nya. Ini bagi klinik kecantikan yang pegang merek.
pegang merek ya. Pakai merek tertentu. Oke, kayaknya sepintas nih soal jasa klinik kecantikan gitu. Untuk berikutnya, untuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu bisa mencari tahu gitu kan. Bisa mencari tahu lewat internet ataupun bisa berkomunikasi lewat helpdesk di bawah seperti itu. Terima kasih nih untuk Pak Abda selaku narasumber pada hari ini gitu kan. Yang membahas sedikit sepintas gitu kan, tapi udah lumayan lengkap. Terima kasih nih Pak Abda. Sama-sama. Ini masih sedikit, kalau mau belajar datang aja Wah, gitu lah ya. siap. Oke, kami dengan tangan terbuka ya Iya, di betul. KPP Pratama Mojokerto. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mojo Podcast 602 KPP Pratama Mojokerto lainnya, karena kami akan membahas hal-hal lain gitu. Dan Bapak Ibu juga, oh kayaknya sektor usaha saya belum pernah dibahas nih. Oke, Boleh silakan loh. komen ya. Iya, Silakan boleh komen, lo di usulkan bawah. topik apa yang perlu kita Betul. bahas dan seperti apa yang narasumbernya yang harus ditampilkan ya. Oh ya, apakah Pak Abda harus pakai aksesoris? Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.